Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, kembali kita ketemu ya. Salam budi luhur untuk mata kuliah Creativity and Innovation. Tetap semangat ya. Baik, minggu ke-6, minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan bagaimana hebatnya inovasi yang dilakukan oleh setiap para pencinta inovasi dan kreativitas ya. Jadi betapa pentingnya inovasi agar memudahkan setiap kegiatan manusia itu sendiri. Nah, kemarin kalau nggak salah kita berbicara tentang kamera. Betapa penting kamera sebagai alat bagi manusia untuk memudahkan dalam merekam, mengabadikan momen-momen tertentu yang belum tentu bisa kita kita dapatkan lagi di kemudian hari. Ya, misalnya saja Anda punya momen tertentu di mana ada salah satu keluarga yang akan melakukan pernikahan. Nah, itu kan tidak akan pernah bisa terjadi lagi. Kalau bukan kita rekam ya bagaimana lagi ya. Nah, drone seperti yang tampil pada layar ini merupakan salah satu alat yang kini sangat digemari dan tercanggih. Anda bisa perhatikan setiap ada introduction dari televisi swasta, biasanya akan ada gambar natural itu ya. Gambar pemandangan atau gambar iklan dan segala macam. Nah, ini tidak lain tidak bukan para sinias itu menggunakan drone yang dipasang kamera di bawahnya ya. Nah, inovasi lain itu bisa terjadi dengan berbagai macam jenis drone ini seperti yang ditampilkan ini. Ini baling-balingnya ada bisa 3, ada 2, ada 4, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, seperti ini ada 6 baling-baling ya. Nah, ini adalah kecanggihan daripada kreativitas manusia itu yang dibalut dalam bentuk inovasi pembaruan dari sesuatu yang sudah ada ya. Nah, mungkin bisa kita simpulkan adik-adik ya, bahwasanya yang namanya kreativitas dan inovasi yang pertama itu harus bermanfaat, yaitu bagaimana kreativitas berupa ide-ide baru itu bisa memberikan manfaat dan bernilai baru. Nah, itu demikian ya. Kemudian bisa kita ambil contoh misalnya begini ya. Misalnya saudara-saudara kita yang bergerak di dunia pertanian ya. Manusia Indonesia itu sangat senang sekali makan tahu dan tempe. Berbahan dasar tentunya adalah kacang kedelai. Nah, kacang kedelai itu sebelum jadi tahu dan tempe, tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana tahu tempe tersebut bisa dijadikan bubur sehingga tahu tersebut bisa jadi gitu ya. Nah, dengan teknologi yang ada, kreativitas manusia, ide baru, maka dibuatlah alat yang bisa menghancurkan kacang kedelai tersebut dengan menggunakan penggilingan. Nah, penggilingan ini sebenarnya adalah salah satu contoh kreativitas. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Bermanfaat bagi industriawan, industri hulunya dan industri hilir, tapi bermanfaat juga bagi konsumen karena selain teksturnya lebih lembut dan pekerjaan jauh lebih mudah sehingga produktivitas jauh lebih banyak ya. Sehingga konsumen untuk membeli tahu juga akan jauh lebih banyak intensitasnya. Kemudian kembali ke handphone, kita ambil contoh. Ide-ide baru sekarang luar biasa untuk menciptakan yang namanya handphone di era sekarang. Beda sekali ketika saya kuliah di Bandung ya, Universitas Padjadjaran di era tahun 2000-2001 ya. Saya itu betul-betul pertama sekali menggunakan handphone, yaitu handphone Nokia 2100. Layarnya kecil ya, warnanya hitam putih, tapi it's okay, itu paling senang saya ya. Jadi ketika teknologi berupa inovasi itu masih sangat jadul, maka manfaatnya juga masih sangat sedikit, nilai-nilai kebaruannya juga masih sangat sedikit. Nah, untuk itu maka muncul yang namanya drone tadi ya. Nah, ini jadi drone, kemudian HP dengan kamera yang begitu canggih, itu merupakan salah satu bukti nyata inovasi yang dilakukan manusia untuk demi kemudahan aktivitasnya. Kemudian selain bermanfaat dan bernilai baru, juga dapat diterima masyarakat.
Itu kreativitas intinya. Artinya bahwasanya kreativitas dan inovasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai tidak memberikan kemaslahatan ya, nilai manfaat bagi masyarakat. Contoh, misalnya tadi handphone dengan kamera yang sedemikian rupa. Manfaatnya apa sih? Tentunya bisa mengabadikan momen tertentu. Dampaknya apa? Penjualan kamera sekarang sudah mulai sedikit misalnya ya. Begitu pula dengan misalnya makanan ya. Makanan misalnya kue brownies yang terkenal itu dari Bandung ya, asal muasal kue tersebut ya. Awalnya mungkin bisa saja kreativitas manusia itu terbuat dari tepung terigu. Namun seiring dengan waktu berjalan bahwasanya Indonesia juga sangat subur dan sangat mudah ditemui namanya bahan baku singkong. Kenapa tidak kita lakukan inovasi? Misalnya brownies berbahan dasar singkong ya. Nah, kemudian begitu pula dengan makanan orang Bangka Belitung, misalnya pempek yang awalnya terbuat dari ikan tenggiri bisa dilakukan dari jamur. Nah, ini merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan inovasi. Dan tentunya nilai gizinya juga tidak kalah, cita rasanya juga tidak kalah. Ya. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat adanya kombinasi. Kombinasi dari beberapa produk itu perlu, inilah inovasi. Dari hasil pengalaman yang lalu, yang kurang sempurna, ada yang masih belum menarik, maka dilakukanlah beberapa kombinasi. Misalnya saja menghasilkan sepeda. Sepeda zaman dulu kan hanya digunakan untuk mendayung agar jauh lebih meningkat dibandingkan jalan kaki. Tapi bagaimana dengan sepeda zaman sekarang? Mungkin dayungnya lebih dari satu. Nah, seperti di gambar. Ya. Gambar ini membuktikan bahwasanya teknologi sepeda sudah mulai canggih. Begitu pula ada sepeda yang bisa dilipat. Baik adik-adik sekalian, karena waktu juga semakin mepet, 10 menit maksimal, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu pada minggu yang ke-8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.